akhirat semua nabi-nabi, dari Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, mereka para anbiya, itu semuanya dibawa bendera Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai pemimpin, bahkan Nabi Muhammad yang memegang kunci surga, Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita bersyukur membalas jasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita ikuti sunnahnya Nabi, jejaknya Nabi, akhlaknya Nabi, kita ikuti. Masuk kamar mandi, dahulukan dengan kaki kiri. Keluar dari kamar mandi, dahulukan dengan kaki kanan. Masuk ke masjid, kita dahulukan dengan kaki kanan. Keluar dari masjid, mendahulukan dengan kaki kiri. Ini berarti mengikuti jejak yang sunnah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dilanjutkan dengan apa? Hadis. Waqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Ya. Nabi mengatakan di dalam hadisnya, wajib menuntut ilmu bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini perintah. Nabi mengatakan wajib seseorang muslim ketika mereka menimba dan menuntut ilmu. Hakikatnya tidak ada uzur sama sekali bahwa menuntut ilmu itu sangat wajib. Tapi ilmu apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW adalah ilmu agama. Sekali lagi perhatikan bahwa ilmu ini sangat luas. Ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat, dan ada ilmu dunia dan akhirat. Tapi yang dimaksud di dalam hadis kata Nabi bahwa menuntut ilmu tentang agama adalah wajib bagi kaum muslim atau muslimat, bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Tetapi kalau ini hadis tidak ada alif lam. Misalkan di dalam bahasa Arabnya apa? Thalabul ilmi. Kalau Nabi ucapin thalabul ilmi berarti semua ilmu berarti wajib. Ya, sekarang sekolahan belajar matematika, IPS, IPA, macam-macam pelajaran yang ada di sekolahan. Seandainya bahwa ini hadis tidak ada alif lam, maka Nabi mewajibkan semua orang muslim untuk mempelajari ilmu. Tapi Nabi enggak. Nabi bukan memerintahkan secara global, tapi Nabi mengkhususkan, memanahkan, mengartikan bahwa ilmu di sini adalah 3 bagian yang wajib untuk menuntut ilmu. Apa itu 3 bagian? Yang pertama adalah ilmu akidah. Ilmu akidah adalah ilmu tauhid yang meyakinkan di hati kita. Nah, sekarang banyak kabar di luar, ya Habib, Masya Allah, kemarin banyak musibah. Ya, kita ngemusuhi di daerah ini. Banyak mereka pada murtad keluar dari agama Islam. Bagaimana di hati hukumnya? Ya Allah. Berarti di hati mereka ini jauh dari ilmu akidah. Bahwa ilmu akidah, ilmu tauhid itu mengajarkan kepada seseorang untuk meyakinkan di hati kita bahwa Allah itu ada. Allah itu tunggal. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu satu. Dan Allah itu tidak melahirkan. Tidak melahirkan. Allah Subhanahu wa taala tidak dilahirkan. Dan tidak ada ibu dan tidak ada bapak. Bahwa Allah itu Maha Esa. Sampai Pancasila diajari di sekolah Pancasila. Karena Pancasila itu diajarkan bahwa pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi wajib kita sujud kepada Allah, meminta kepada Allah. Jangan sampai di hati kita musyrik, bersekutu kepada Allah, meminta kepada yang lain. Makanya kalau ada orang-orang mereka mempelajari ilmu gaib, ilmu yang dimana itu tentang masalah sihir, ilmu santet, maka hakikatnya mereka keluar dari agama Islam. Hati-hati orang yang mempelajari ilmu gaib. Cukup bahwa ilmu yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad adalah ilmu akidah, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kajian fikih. Kitab fikih itu menjelaskan berkaitan tentang ibadah, tentang sholat, tentang wudu, tentang keluarkan zakat atau enggak puasa di bulan Ramadan dan haji dan umrah.
ada ilmu fikih. Wudunya kita pun ada ilmu fikih. Bahkan batal wudu pun ada di ilmu fikih. Jangankan masalah bab ibadah, sampai Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bagaimana kalau ada orang masuk kamar mandi, ya jadi sama Nabi istinja, cara membersihkan habis kencing, membersihkan habis buang air besar, itu semuanya ada di kajian fikih. Subhanallah. Maka di situ hukumnya wajib. Dan yang paling terakhir, yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf menjelaskan tentang masalah hati. Jawaban dari hati yang sombong, merasa dirinya hebat, merasa dirinya orang yang akuh, tidak meminta kepada Allah, merasa dirinya hebat, atau hatinya riya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut wajib mempelajari ilmu tasawuf. Nah, ini ilmu yang tiga bagian ini wajib kita untuk mempelajari. Ya, sampai kita lewati tiga ini. Yang pertama kita tauhid, yang kedua kita fikih, dan ketiga adalah ilmu tasawuf. Nah, itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.